masuk siapa? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua ya. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Monggo dipimpin, baru kamu dipimpin doa. Berdoa mulai. Oke ya. Untuk hari ini ya, hari Senin tanggal 23 November 2020 ya, alhamdulillah kita bisa masuk lagi dengan keadaan yang sehat walafiat. Oke. Nah, untuk masih masa pandemi, maka Pak Guru selalu mengingatkan agar kalian ya selalu menjaga kebersihan, menjaga protokol kesehatan, ya. Selalu cuci tangan pakai sabun ya, dengan air yang mengalir, dan ketika keluar rumah jangan lupa memakai masker. Betul ya? Nah, karena sekolahan kita itu sedang direhab, nah maka sampai hari ini kalian itu masih belajar di TPQ ini, mudah-mudahan besok ya awal pelajaran sekolah kita sudah jadi, sehingga kita sudah bisa masuk dengan gedung yang baru. Coba tangan, Nah, nanti ya di gedung yang baru yang sedang direhab itu mudah-mudahan semangat kalian itu makin besar ya dalam belajar. Oke. Nah, sebelum itu kita bernyanyi dulu, monggo. Yang ini lagunya adalah Garuda Pancasila. Oke. Nah, sambil dibaca enggak apa-apa. Kita hitungan ketiga mulai. 1 2 3. Garuda Pancasila. Rasa nasionalisme kita itu selalu tumbuh di dalam jiwa kita. Nah, sebelum itu Pak Guru mau bertanya, untuk minggu ini kemarin apa yang telah kalian pelajari? Coba silakan dibuka dulu bukunya. Ya. Apa yang telah kalian pelajari untuk minggu kemarin? Membandingkan pantun dengan syair, terus Membandingkan gambar bercerita dengan cerita bergambar. Membandingkan gambar bercerita dengan cerita bergambar. Selanjutnya, iya, jadi kalian kemarin sudah bisa mengidentifikasi tentang cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini ya, ada layar. Nah, ini nanti ya kalian ya akan belajar tentang masih tentang tema 4 tapi sub tema 3, pembelajaran yang ketiga. Nah, apa saja isinya? Nah, itu nanti kamu ya secara lisan dapat menentukan amanat pantun. Kemudian nanti kamu juga menyajikan pantun hasil karya sendiri dengan kreatif. Selanjutnya, kamu bisa menemukan dan menggali informasi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab di masyarakat. Selanjutnya, kamu dapat mengidentifikasi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, kamu nanti dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi dan pengaruhnya yang ada dalam masyarakat. Dan yang terakhir, nanti kamu dapat menganalisa pengaruh interaksi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan moral yang dipengaruhi pada lingkungan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Nah, ini adalah tujuan ya
pembelajaran yang akan kita sampai pada kesempatan pagi hari ini. Oleh karena itu, silakan kalian membentuk kelompok, ya. Silakan membentuk kelompok, ya. Oh, sudah. Kita bentuk kelompok, ya. Lanjut, ya, perhatikan ya pada tayangan berikut ini. Ya, di situ ada apa itu di situ? Di tayangan itu ada apa? Ada apa? Pantun. Coba dibaca pantunnya. Yuk coba. Buat dukung, buat terima, dimakan urat sama tanaman. Ya. Mereka aku ikut bersama, bermain lompat lari di halaman. Terus selanjutnya. Semua semaran berlima, tidak bukan dikupas kulit jeruk. Maka boleh bermain bersama, tapi tidak boleh curang. Nah, itu adalah pantun ya. Buah duku, buah delima, dimakan ulat, hama tanaman. Bolehkah aku ikut bersama, bermain lompat tali di halaman? Kemudian, buah semangka dibagi 5, tak lupa dikupas, kulit dibuang. Kamu boleh bermain bersama, tapi tidak boleh curang. Oke, dari contoh pantun tersebut, jenis pantun apakah itu? Coba. Hah? Jenis pantun ikut bermain. Wah, masih belum tepat. Coba Mbak Suci, jenis pantun apa itu? Pantun berkait. Oke, pantun apa? Pantun berkait. Pantun berkait ya Mbak. Nah, oke, kenapa dikatakan pantun berkait? Coba Mbak Barokah. Karena saling berkaitan antara pantun yang satu dengan yang lain. Oke, karena saling berkaitan antara pantun yang satu, yang atasnya, dan yang bawahnya. Berkaitannya gimana? Yang pertama itu kan ya meminta untuk ikut bermain. Kemudian dibalas, boleh silakan saja bermain asalkan tidak curang. Nah, itu ya, itu namanya pantun berkait. Sampai di sini sudah jelas? Oke, lanjut. Nah, ini ya, tadi adalah contoh pantun. Ya, contoh pantun, contohnya adalah pantun berkait. Kemudian jenisnya ada berapa sih? Ada yang tahu? Ya, jenis-jenis pantun. Ya, berdasarkan isinya pantun apa saja? Coba, Mbak Barokah. Pantun nasihat. Pantun nasihat. Coba Mbak Givi. Pantun apa? Jenisnya? Pantun apa? Yang keras lagi coba. Pantun teka-teki. Coba Mbak Dinda mana? Pantun apa lagi? Pantun hiasan. Selanjutnya pantun apa lagi? Ada yang tahu? Selanjutnya tadi ada yang menjawab pantun apa? Pantun nasihat. Tadi pantun hiasan. Kamu tadi jawab pantun apa? Ya, atasnya kamu lihat ini ya. Ini. Ya, jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Yang pertama, pantun apa di situ? Tadi ada yang jawab nggak? Pantun jenaka. Nah, kemudian pantun nasihat. Tadi ada yang jawab? Oke, terus pantun apa lagi? Teka-teki. Kemudian pantun hiasan, pantun agama, dan pantun adat. Oke, lanjut. Nah, lihat. Itu ada pantun. Siapa yang mau bacakan? Coba, Mas sabar. Mas Rohul mana? Rohul, dibaca pantunnya coba. Yuk. Dibacakan Mbak Suci coba. Yang keras Mbak Barokah dibacakan itu pantunnya. Yuk. Harimau semakin sombong, suka menghina yang jelek, masih kecil sudah kokoh, persis kayak kakek-kakek. Oke, harimau semakin sombong, suka menghina yang
sudah wong persis kayak kakek-kakek. Nah, dari pantun itu termasuk jenis pantun apa? Coba Mbak Melty. Pantun apa? Pantun jenaka. Kenapa dikatakan pantun jenaka? Mbak Dinda? Ya. Oke, kenapa dikatakan pantun jenaka? Karena mengandung unsur humor atau lucu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Sepertinya kita baik pantun nih ya. Kita nunggu dirasa kenali. Oke, ya. Ya. Silakan. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, coba kelompoknya Mbak Barokah dibacakan isi pantunnya. Pantunnya ya. Yuk. Yang keras Mbak, biar kelompok yang lain tuh tahu. Yuk. Pantun nasihat. Ada bau di dalam karung, rupanya durian segera jual. Rajin-rajinlah menabung supaya tenang di hari tua. Oke, kelompok yang lain coba yuk. Coba, yuk, kelompoknya Mbak Melty. Modal naik kereta, kereta singgah tidak lama. Untuk apa banyak antar dan hidup tanpa akhir. Oke, lanjut kelompoknya Mbak Silvi. Ayo. Pantun nasihat. Ya. Oke, ya itu adalah beberapa contoh ya pantun yang sudah kalian kerjakan ya, bagus-bagus semua, hebat kalian ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian ya. Kita berpantun, coba peristiwa seperti pada gambar tersebut. Saya sebagai warga masyarakat kita pasti pernah ya, kalau kita orang desa ya, pasti tidak asing lagi dengan kegiatan yang ada pada gambar tersebut. Nah itu kegiatan apa ya anak-anakku? Oke, kegiatan gotong royong. Sudah paham? Baik di daerah kita. Kenapa? Karena gotong royong itu merupakan ya sudah menjadi akar budaya di dalam lingkungan masyarakat negara Indonesia. Mulai kita harus bersyukur ya, kita hidup di negara Indonesia. Karena itu ya sering berbuat kebaikan dengan bergotong royong. Nah, gotong royong ya, kamu sering mendengar ya gotong royong ya. Nah, menurut kalian apa sih itu gotong royong? Coba tunjuk jari siapa yang tahu apa itu gotong royong. Ada? Yuk. Gak tahu gotong royong? Coba tunjuk jari, Mbak. Apa itu gotong royong? Ya, gotong royong apa? Oke, ya betul ya, bahwa gotong royong itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Ada yang mau menambahi? Ya. Nah, bersama-samanya kita tidak mendapatkan imbalan, betul apa enggak? Mas, gotong royong itu ya secara bersama-sama tidak membentukkan imbalan. Kalau kita bekerja bersama-sama tapi kita mengharapkan bayaran, itu namanya gotong royong atau tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena kita meminta bayaran. Oke, itu dijelaskan ini ya pengertian gotong royong. Nah, itu gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang bersifat sukarela. Itu ya, adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Lanjut, unsur-unsur gotong royong ya. Nah, lihat unsur gotong royong mana di situ?
ya bisanya memberi sumbangan berupa apa? Pikiran ya, pikirannya dikasihkan untuk memberi berbagai macam solusi agar pekerjaannya cepat terselesaikan. Jadi disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing ya. Lanjut, meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Nah ini yang harus kita kembangkan ya. Solidaritas itu apa? Kesetiaan kawanan, oke? Kemudian memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan. Ini itu adalah manfaat gotong royong. Kemudian hubungan persaudaraan semakin erat. Ya, itu manfaat gotong royong. Sampai di sini sudah jelas manfaat gotong royong? Ya, karena bermanfaat, maka kita harus selalu memupuk ya gotong royong jangan sampai punah. Oke, lanjut. Nah, gotong royong merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pada masyarakat. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena manusia merupakan makhluk sosial, ya, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Pernahkah kalian itu apa yang namanya itu mengalami masa-masa yang sulit, misalkan sakit seperti itu? Pernah ya? Terus kalian ditolong nggak kalau sakit? Tolong. Kalau sedang sakit bisa beraktivitas sendiri nggak? Nggak bisa. Nah, makanya itu ya kita memerlukan bantuan orang lain. Itu namanya makhluk sosial. Oke. Nah, lanjut. Wujud pelaksana tanggung jawab masyarakat. Nah ini ya. Nah, wujud pelaksana tanggung jawab di masyarakat yang pertama itu apa? Memelihara ketertiban dan keamanan. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan solidaritas sesama anggota masyarakat, menghapuskan segala bentuk tindakan diskriminasi, mengutamakan kepentingan bersama. Nah, dari kelima ya. Pernyataan tersebut mana yang belum jelas kira-kira? Bisa ditanyakan mana yang belum jelas? Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas semua kita lanjut ya. Nah, di situ. Silakan kalian secara berkelompok juga mengerjakan soal tersebut ya. Mengapa kita harus melaksanakan gotong royong dari kalangan satu? Tunjukkan hal-hal yang perlu kita lakukan agar tercipta kehidupan harmonis di masyarakat. Monggo, silakan dikerjakan lagi. Yuk. Monggo, silakan kelompok, Mas. Yuk. Dikerjakan lagi. Sudah tahu sebenarnya. Ini apa? Sudah ya? Oke, tontonan untuk hasil kerja kelompok kalian. Nomor satu, mengapa kita harus bergotong royong? Silakan, yuk jawab. Kelompoknya siapa dulu? Ya, kelompoknya Melty dulu. Ayo. Terus, ya, terus yang lain? Yuk, ya. Oke, kemudian yang lain? Ya. Oke, kemudian ya, Mbak, sudah nomor satu apa jawabannya? Oke, untuk nomor dua, ya, maaf, nomor satu itu sudah betul semua, ya. Lanjut ke nomor dua, tunjukkan hal-hal yang perlu kita lakukan agar tercipta
start kehidupan yang harmonis di masyarakat. Coba siapa yang mau tunjuknya dulu? Ya, pokoknya Mbak Nanti. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dengan menaati peraturan-peraturan dalam masyarakat. Oke, lanjut siapa lagi? Oke, Mbak. Menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat dengan hubungan antar warga masyarakat. Oke, lanjut siapa lagi? Ya, Mbak. Meningkatkan solidaritas terhadap sesama anggota masyarakat dengan mengadakan bakti sosial. Oke, nah ya, udah bagus semua ya. Berarti kalian sudah paham. Oke, kalau sudah paham, kita lihat sini. Mungkin kamu sudah pernah melakukan hal seperti ini. Nah, ini ya. Ini kira-kira orang apa ya? Orang sedang yuk apa? Apa? Sedang berjualan. Terus orang apa lagi? Membeli apa? Oke ya. Kita ada orang membeli sayur. Kemudian lihat ini gambar ini. Nah itu. Ini mungkin kesukaan kalian ya bagi yang laki-laki. Apa ya? Main bola. Nah itu ya. Ada beberapa sayuran. Nah ini lagi apa gue ngomong? Sedang apa itu? Ya, lagi konferensi ya atau bertemu. Oke. Nah, dari kegiatan itu, ya, dari beberapa contoh gambar tadi itu merupakan bentuk interaksi sosial, ya. Nah, itu di situ tadi ya, ini ada orang sedang berbicara di depan orang banyak, seperti Pak Guru berbicara dengan kalian, itu namanya interaksi. Kemudian tadi juga ada tayangan apa ya? Nah ini sepak bola. Kalau sepak bola itu melibatkan banyak orang atau sedikit orang? Banyak. Ada berapa tim kalau sedang bermain? Hah? Iya, 11 tim banyak sekali ya. Kalau sedang bermain itu di situ ada dua tim yang saling bertemu, ya. Tim A dan tim B lawan-lawanan. Misalkan timnya si Rafi ketemu kalau timnya Rohul, mereka saling bertemu, ya, lawan-lawanan. Itu namanya interaksi antara kelompok dengan kelompok. Lanjut, ya, setelah silakan itu. Nah ini ada berapa orang itu yang sedang melakukan transaksi jual beli? Ada 2 orang, berarti ini merupakan bentuk interaksi individu dengan individu. Oke ya, lebih jelas lagi, perhatikan ini apa sih itu interaksi ya? Interaksi sosial itu apa? Nah ya. Nah nih, interaksi sosial. Apa di situ interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berupa hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, itu jenis interaksi sosial. Lanjut, ciri-ciri proses interaksi sosial. Nah, tadi ya dari gambar itu dapat dijelaskan apa ciri-ciri proses interaksi sosial. Yang pertama apa? Coba Mbak Melty. Yang pertama adalah apa? Adanya 2 orang pelaku atau lebih. Kemudian yang kedua, Mbak Indah apa? Oke, terjadi hubungan timbal balik antara pelaku. Contohnya tadi ya, orang sedang melakukan transaksi jual beli. Ada penjual, ada pembeli. Mereka saling berinteraksi, ya. Itu. Kemudian yang ketiga apa? Mbak Olive. Ya, diawali dengan adanya kontak sosial, baik langsung maupun tidak langsung. Kalau kontak sosial ya ini namanya ini langsung ya, kalau tidak langsung ya bisa live seperti itu ya. Kemudian yang
mempunyai tujuan dan maksud yang jelas. Jelas tujuannya. Seperti saya berinteraksi dengan kalian. Tujuannya apa? Saya memberikan pelajaran pada kalian. Kalian belajar dengan saya. Demikian juga interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya adalah kita main sepak bola. Tujuannya apa? Biar menang. Seperti itu kan? Oke. Lanjut. Contoh interaksi dan berbagai bidang. Ini ada ya, bidang ekonomi. Nah, contohnya tadi ya. Lihat nih, nah ini adalah contoh interaksi di bidang ekonomi. Tujuannya apa? Untuk memperoleh atau mendapatkan kebutuhan, yaitu di bidang ekonomi. Apalagi coba ya. Nah, ini adalah contoh interaksi ya, di bidang politik. Contohnya itu. Nah, itu siapa itu? Dilantik ya. Pak Jokowi. Nah, itu. Ya, terus di situ adalah anggota Dewan Sedang Makan. Siapa yang memilih? Siapa? Pak? Siapa yang memilih mereka? Rakyat. Oke ya. Nah, ini melalui partai-partai politik. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, untuk mencari kekuasaan. Nah, ini interaksi sosial budaya ini. Nah, itu ya betapa kayanya ya negara kita. Ada itu udah dari gambar itu aja udah beda-beda budaya, ada tarian, ada masyarakat, dan semua dan banyak sekali yang lainnya. Nah, ini di bidang moral. Nah, di bidang moral ini adalah di bidang contohnya pendakwah ya. Saya kiai dan ceramah di depan para santrinya ya. Itu namanya di bidang moral. Tujuannya apa? Bidang moralnya kita itu bagus, ya. Baik, seperti itu, ya. Oke, ya. Jadi kesimpulannya interaksi sosial ya, di situ kemudian ya. Manusia merupakan makhluk sosial, ya, bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dan seterusnya di situ, oke? Oke, lanjut, gas, kalian lah. Nah, ini apakah interaksi sosial? Ya, sekarang diskusi lagi, oke? Apakah interaksi sosial berpengaruh terhadap meningkatnya pembangunan di segala bidang? Jelaskan. Yuk diskusi lagi. Kita akan diskusi lagi. Selesai? Selesai ya? Cukup? Oke, coba kelompoknya Melvi. Apa itu? Interaksi sosial dapat mempengaruhi segala bidang? Tanpa adanya interaksi sosial. Ya apa? Tidak dulu. Berpengaruh apa enggak? Ya, kenapa? Tanpa adanya interaksi sosial, maka tidak akan ada kebersamaan bersama. Oke, apakah yang lain sama jawabannya? Ada yang beda? Sama ya? Oke, jadi apa jawabannya tadi? Coba bersama-sama, kalau sama jawabannya? Mengapa? Nah, apakah interaksi sosial berpengaruh terhadap meningkatnya pembangunan segala bidang? Iya. Ya, kenapa? Karena Tanpa adanya interaksi sosial, maka tidak akan ada kehidupan bersama. oke, ya. Nah, itu. Oke, sampai di sini apakah ada yang bertanya tentang interaksi sosial? Tidak ada ya? Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas semua, kalian mengerjakan evaluasi yang sudah Pak Guru siapkan. Nanti waktunya 15 menit, cukup ya? Ini ke mandiri ya, jangan berkelompok ya. Jadi silahkan kalian kembali ke posisinya masing-masing, loh. Ya,
Silakan dikerjakan. Namanya, ya jangan lupa namanya ya. Itu di namanya sendiri-sendiri dikasih nama. Ya. Oke, waktunya 3 menit lagi. Ya cukup, silakan dikumpulkan. Yuk ini dikumpulkan ini. Ini dikumpulkan. Akan evaluasi dari saya. Sebentar Pak Guru cek dulu ya hasil kalian ya. Sehingga nanti kalau yang nilainya kurang nanti kalian dia. Oke, yang besar untuk hasilnya. Dan masih ada beberapa siswa yang kurang, ya. Yang hasil tugas diskusi kelompok. Untuk kelompok yang paling bagus adalah kelompoknya Mbak Barokah. Tepuk tangannya. Kemudian yang kedua kelompoknya Mbak Dinda. Yuk. Dan yang ketiga kelompoknya Mbak Melty. Ya. Yang keempat kelompoknya Mbak Suci. Dan yang terakhir kelompoknya Mbak Aldi. Oke ya, sama guys. Nah, lanjut ya. Nah, itu kemudian ya, pembelajaran hari ini kalian sudah belajar tentang apa ya? Yang pertama kalian sudah belajar tentang apa tadi? Menjelaskan isi baju berdasarkan jenisnya. Nah, kemudian Tanggung jawab pada masyarakat. dan yang terakhir Jenis-jenis masyarakat. oke, itu ya yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Nah ini untuk yang nilainya belum baik ya, ada 5 anak di sini nanti ya mengerjakan lagi ya yang tadi Pak Guru kasihkan di rumah. Besok dikumpulkan ya. Ya, di mana siapa saja? Itu ada Mas Rohut, ada Mas apa? Restu, ada Mbak siapa? Mbak Flora, ada Mbak Wartini, ya. Nah, itu nanti anak-anak itu nanti mengerjakan lagi, ya. Yang lain alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang Pak Guru arahkan. Lanjut. Apakah kalian senang dengan pembelajaran pada kesempatan hari ini? Kenapa senang? Karena banyak tayangannya, ya. Tidak ngantuk ya kalian ya pelajaran pada pagi hari ini. Oke. Nah, sebelum kita akhiri terlebih dahulu ya, karena tadi sudah berdoa, sekarang kita akhiri juga dengan berdoa. Monggo dipimpin kalau tadi Mbak Barokah, sekarang Mbak Melty dipimpin doa menuju monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.